menurut kalian sendiri tuh viralan mana sih? Tanpa Tergesa atau Lantas? Terseru mah Unity itu banyak kan. Terseru Unity banyakan ya sama boyband, jadi kita berasa boyband juga. Kira-kira gimana nih lagunya? Bocoran dikit. Refnya aja sih. Iya boleh. Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tadi di sini sementara sama Mas Wan, Mas Bina sama Mas Zamzam dulu ya kalau gitu ya. Oke. So how gimana Mas kabarnya dari kemarin ya? Dari kemarin alhamdulillah sekarang udah udah pulih lagi lah, ada banyak virtual yang panggung gitu. Jadi kayak ya believe lagi lah gitu, kayak keadaan bakal perlahan-lahan berubah gitu. Ya masih 60%, 70% lah. Tapi dari kemarin ya virtual aja gitu ya. Nggak pernah nggak dapet ambience penonton tapi ya sayangnya ya. Nah itu sih yang paling ngaruh ya, itu yang paling dikangenin sih itu. Ada beberapa sih yang ada panitianya juga pas di manggung virtual kayak pensi SMA apa gitu untuk kemarin. Itu lumayan lah ya, kayak jadi ada tujuannya nih ngehibur orang-orang ini nih gitu. Iya jadi ya udah panitianya itu jadi ya udah jadi penontonnya aja gitu berapapun. Ada 10 orang lah waktu itu. Jadi kayak berasa VIP mereka ya. Iya gitu. Wah, private ya benar. Private banget sih yo ini. Tapi kalian kan berarti mulai naik itu 2018-an ya? Akhir 2018 kan. Kalau yang tanpa tergesa itu kan? Tanpa tergesa, ya. Itu pasti kalian Dennis datang tuh. Halo. Nah. Lagi di jalan. Lagi di jalan. Di jalan tapi sambil lihat maps lagi ini, kalau nyasar juga lumayan. Oh, kita bisa bantu kok, santai aja. Di mana? Sana itu. Di mana emang, di daerah mana ini? Di Kemang. Oh, Kemang. Ambience penonton. Tanpa tergesa 2018 akhir naik. Jadi udah muter kemana-mana pastinya kan? 18 udah muter kemana-mana tanpa dibayar. Udah lagu yang di reject 50-an tuh waktu Tanpa Tergesa, yang di reject sama label gara-gara jelek. Nah akhirnya kalian berdua kan Mas Wan sama Dennis kan yang main akustik. Iya itu sih. Zamzam juga kita bikin demonya di kosannya Zamzam waktu itu. Oh gitu. Dan akhirnya yang diterima dari sekian 50 banyak yang ditolak, akhirnya Tanpa Tergesa dan akhirnya malah naiknya di situ kan. Iya ya, bingung juga tuh. Rahasianya apa kita juga nggak tahu tuh sampai sekarang. Emang itu pertama dapat dari ide Tanpa Tergesa itu dari mana? Kayaknya sih ya, kalau dilihat dari sudut pandang pendengar nih, Tanpa Tergesa itu kayak jangan tergesa-gesa lah bubarnya band ini, soalnya katanya udah mau bubar kan itu masuk sih ya. Cakep. Coba kalau dari ceritanya sih yang saya alamin waktu itu pacaran bertahun-tahun, 5 tahun waktu itu pacaran. Terus putus, terus buat ke orang yang mau pacaran lagi tuh kayak masih belum siap ternyata buat ke orang baru gitu. Dibuat sama bucin. Mas Wan sama Mas Dennis berarti ya? Iya. Oke. Kebetulan waktu itu saya yang baru putus di Tanpa Tergesa. Aduh. Jadi dapat banget feel-nya ya? Ya, insya Allah dapat. Dan abis itu 2018-19 itu pasti lagi peak-peaknya konser, terus tiba-tiba 2020 langsung pandemi tuh. Iya tuh. Terasa banget ya? Kita 2019 manggung sebulan sampai 27. Sebulannya 27 kali di Bandung tuh. Waktu itu pernah sehari sampai 3 kali. Oh iya, kalian mainnya banyak kan masih di Bandung ya? Waktu itu ya? Iya, waktu itu ya. 2019 awal. Pokoknya di tengah sama akhir udah tapi lumayan tambah sama lama, pasar. tambah pinggir gitu. Gimana Mas Dennis? Tambah lama tuh mainnya tambah ke pinggir gitu, tambah ke pinggir ke kabupaten, terus mulai keluar kota gitu lama-lama. Iya, soalnya dari kemarin tuh belum pernah nonton Juicy secara live sih, pas waktu pensi atau enggak festival gitu. Sayangnya itu. Ya someday lah ya kita ketemu. Iya, insya Allah lah ya, habis ya dikit lagi nih, semoga bisa
Amin. Ini penonton lah ya, apa penonton bisa hadir gitu. Iya itu sih kangen banget. Dan akhirnya pas 2020 itu kalian malah ngebuat bikin collaboration series. Ya 2020 mulai. Mulai 2020 sih. 2020 itu ini dulu dan berarti album dulu dong ya. Kemarin. Ya album dulu. Album Di Desember kita rilis. November, Oktober itu yang H-5. H-5. Pertanyaannya, itu kan pas waktu itu pernah dengar lagu Nikah ya? Ya lagu Nikah. Tanya itu kenapa nggak ada di album? Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Itu Dennis yang bikin dan itu kayaknya happy sendiri sih ya, lagunya nggak masuk sama sentimental yang sedih-sedih yang tentang patah hati, PHP gitu. Kalau lagu Nikah masuk sendiri kayak malah duri dalam daging gitu. Padahal H-5 itu suasananya happy tapi sebenarnya sedih ya. Iya, tapi kan kayak ditinggal nikah gitu aja. Oke. Kayak siapa tahu gitu bukannya juga happy sebenarnya. Siapa tahu enggak sih, kita nggak ada yang happy ya sebenarnya. Happy semua. Berarti benar-benar Di balik layar sih lumayan tentang pengorbanan ya. Oh iya, di balik layar. Terharu gitu. Yang kayak gimana di balik layar? Yang hapus semua bedaku. Oh iya, gitu. iya. Ya oke. And then terus ngomong-ngomong tentang bedak. Yoi. Akhirnya gimana kolaborasinya kemarin berjalan dengan kalian memilih kolaborasi kemarin tuh gimana sih ceritanya? Kan itu ada beberapa ya? Iya, ada beberapa vote-nya netizen, ada yang kita memang tertarik, kayak misalnya Mas Satin kita tertarik, sama Hana kita tertarik karena dia viralin lagu Lantas kan di TikTok. Terus sama Unity itu voting sama netizen, gara-gara fansnya banyak dan fansnya banyak yang nodong kalau kita harus collab katanya. Oh ya udah akhirnya terjadi gitu. Dan kalau Satin karena karakternya, wah gila sih Satin juara banget. Oh, iya. Makanya kita ajak collab dan akhirnya dia mau sih. Ternyata sama Elma tuh memang ya itu collabs yang gimana ya? Kayak dipilihin lagi gitu nama-namanya, terus pas sama Elma tuh tertarik sih, lagunya bagus. Dibeli sama label berarti ya? Ya. Sama Raisa Anggiani gimana kemarin itu? Nah, Raisa juga pas kenalan ternyata wah dia masih muda, nulisnya udah gokil sih. Parah sih suaranya tuh. Lagu Lantas kemarin di covernya aja. Cakep lagi. Bener sih. Lagu Lantas kemarin aja di cover ngeliat tuh sampai 2 juta loh. Ya kan di YouTube itu. Iya. Raisa Anggiani. Gila Raisa sih, jago banget. Terus orangnya asik banget lagi, anaknya nggak ribet lagi. Oh berarti bukan dimulai collaboration seriesnya itu bukan dimulai dari yang si medley song kemarin tuh ya, yang sama si Eklat sama si. Oh ya, itu juga mulai dari situ kali ya. Mulainya iya sih dari medley. Dari Eklat, dari Novia. Waduh, Novia itu sih gokil, diva sih doi. Jadi mulai dari situ. Mulai dari situ terus ternyata label Tepa Adit punya konsep yang menarik lah. Kita manggung di tempat kayak museum art gitu dan akhirnya terjadi. Di daerah mana sih tuh bagus banget tuh? Backgroundnya di mana sih nggak tahu pusat. Di mana Pak Adit? Menteng. Oh Menteng ya? Oh Di Menteng. Nomor 1. Situ dong. Menteng nomor 1. Terus habis itu si Adrian Khalif ya? Ya emang itu udah di dalam album. Sengaja dia lagi ke kantor. Oh ya itu nggak sengaja benar. Nggak sengaja dia pengen ketemu gitu. Udah lama kan nggak ketemu kita, terus ya udah sekalian deh mumpung alat juga ada ya. Sengaja sekalian direkam ya. Iya. Sekalian direkam. Tuh sebenarnya lagu favorit gue itu. Kembali Kesepian. Kembali Kesepian. Lu suka? Suka. Seriusan suka. Mungkin gara-gara lagi suasananya ya. Emang kalau anak Jaksel sih emang paling suka itu sih. Kembali Kesepian. Nggak tahu kenapa suka aja. Apalagi ya itu beda. Agak lebih beda lah. Iya. Gue juga feelingnya gitu ya, Kembali Kesepian gitu. Jarang dibawa. Sering dengerin Lauf. Nikmatnya ada gitu. Kenapa Mas Denis? Lagi sering dengerin Lauf waktu itu. Oh. Ya, Lauf sama lo-fi gitu bro. Ya lo-fi-nya jadinya ke bawah ke sini ya. Nadanya aja kayaknya agak mirip gitu deh.
Paris in the rain. Anyway, oh ya benar. Kembali kesepian dalam ruang ramaiku It's a heartbreak celebration up in Just Join. Josie Lucy, Adrian kesepian. Jadi waktu itu Dennis bikin, kita rekaman cuma sampai ref sampai beres, tapi song 2-nya belum ada. Song 2-nya biar gampang ya udahlah pakai rap aja. Bentar. Itu kenapa warna-warni jadinya tuh? TV. Iklan tempe. Oh. Nah jadi waktu itu Dennis udah bikin, akhirnya nggak dapet kalau nggak salah lirik buat songnya yang keduanya. Jadi udah deh nge-rap. Maksudnya sama Adrian yang vibes-nya nge-rapnya chill gitu tuh pasti masuk, dan ternyata memang itu malah cocok jadi lagu Adrian daripada lagu kita. Tapi ya jadi lagu terunik aja sih sebenarnya, jadi Iya bagus benar, ya. setuju sih. Tapi Susah bawainnya bro. Oh ya? Heeh. Dan jarang dibawa juga. Jarang makanya. Waduh. Ntar lah kita harus latihan dulu sih kalau gitu, memang butuh skill yang mumpuni, soalnya itu kan drumnya ditulis bukan live. Oh iya benar juga ya. Sequence gitu ya berarti ya? Iya, sequencer gitu. Apa nama programnya teh? Sampling, pakai sampling. And then abis itu lanjut ke sempat sama ini ya, ininya Rizky Febian siapa namanya? Oh iya, anaknya Sule. Putri Delina. Putri Delina, betul, Putri Delina. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau tak terikat janji. Suaranya bagus bro, dia orangnya baik lagi, gokil. Oke, habis itu lah. idaman cowok-cowok Sunda lah. Istri idaman cowok-cowok Sunda sih kalau Putri Delina. Kenapa emang? Kalem, tenang. Suaranya agak nyunda, wah cakep. Tapi kalau misalnya dari sejauh ini ya, menurut kalian kolaborasi terseru yang kalian jalanin dari kemarin itu siapa? Boleh pilih. Unity lah ya, Unity Satin. Oke, kita kita kelompokin aja deh. Dari pertama terseru. Ya. Siapa tuh? Terseru mah Unity itu banyak kan. Terseru Unity banyakan ya sama boyband, jadi kita berasa boyband juga. Aku kalikan dua, rasaku bersalah, harus buat apa, jadi bagaimana, lantaskah atau pantaskah ku taruh, dan ku genggam tanganmu tapi bukan milikku. Lalu lantas mengapa ku masih menaruh hati, lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau lantas mengapa dengan janji, keliru atau kau bukan. Keroyokan ya? Iya, keroyokan. Kalau sama Unity tuh susah nggak sih? Soalnya kan banyak gitu. Pas waktu rehearsalnya segala macam. Mereka skillnya udah cukup, untuk musikalitasnya untuk ukuran boyband Indonesia tuh mereka keren sih ya. Jadi kita briefing juga cuma berapa 3 kali latihan, 3 kali ngulang, mereka udah dapat nge-rapnya kayak gitu. Oh ini anak-anaknya keren banget gitu. Kita juga nggak terlalu ribet lagi, harus kearahin kemana, suaranya juga karakternya punya masing-masing, jadi enak sih ya, orang anaknya asik-asik lagi. Oh jadi di hari itu latihan bentar langsung nge-record? Iya, latihan bentar langsung hajar selagu. Gampang banget berarti ya. Terus apa lagi nih? Tersantuy coba dari kemarin. Tersantuy. Raisa santuy banget, dia lagunya santuy banget, tapi susah buat yang main. Kalau gue nyanyi sih ya gitu-gitu aja. Kalau ya buat pemain yang lain. Dan dia bawaannya juga santuy lagi. Iya. Yang terlalu tinggi kan dia bawa ya? Iya, terlalu tinggi dia. Nah, dia nggak suaranya bagus lagi. Jarang fals. Di atas awan ku nikmati dua sisi, indah terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh. Beda sama gua. Nggak juga lah. Masa Bisa.
Apa lagi habis itu? Terjago Novia. Terjago. Skillnya itu skillnya Beyond Novia. Iya mantep sih. Kalau biasanya featuring sama vokalis cewek, diturunin nadanya. Dia nggak diturunin sama sekali nadanya. Ada asli. Jangan minta jatuh cinta, luka lama aku juga belum redam. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Gue juga insecure banget sih, anjir, gue nyanyi lempang-lempang banget ya ini ya. Keriting gitu. Jadi keriting. Udah sih dia standarnya udah internasional sih kalau menurut gue. Iya. Udah beda lah ya. Udah beda level. Beda. Apa lagi ya habis itu? Novia. Terfavorit deh. Dari yang semuanya. Satin. Ya. Kalau gue Satin sih. Gue Satin. Tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum ada. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Kenapa? Suaranya unik, cara nyanyinya unik. Orangnya cakep, gitu, baik lagi anaknya. Jadi nyaman aja gitu, kayak gue nyanyi sambil menikmati seseorang yang luar biasa di sebelah gue, kayak wow ini juara sih. Apalagi kemarin dia juga sempat ngerilis singlenya dia sendiri tuh. Iya, kita juga bawain sih ya. Oh, dibawain juga ya sekalian ya. Terus nextnya itu bakal ada kolaborasi lagi nggak? Siapa nih? Next belum, kalau collab belum. Tapi kalau single baru sih, insya Allah lah, 1 bulan ke depan udah ada bukan wacana, udah ada berita lah, kayak udah ada trailer Lusa single baru kita. Lusa saya take vokal di sini. 11-12 berarti ya? Udah siap-siap vokal. Ya, lagunya bakal gimana nih? Siap. Apa? Lagunya bakal kayak gimana nih? Mellow lagi kah? Oh enggak. Ini kita tarik lagi ke pertama ngeband, jadi lebih rame, ada choir, ada brass section, ada strings. Oh. Okay. Ini seru banget sih. Ini bakal beda banget sama lagu-lagu yang sebelumnya. Terus kemarin juga gue dapet kabar katanya vokal directornya sama Kamga, jadi ya nggak sabar aja. Itu sih paling the best. Berarti kayak yang lagu pertama kali banget yang kayak Aku Cinta Dia, Aku Cinta Pacarnya gitu. Ditarik lebih jauh lagi pas kita waktu lebih indie. Waduh. Lebih kalo ada itu, apa ya, Broadway-nya, ada soul-nya, ada Motown gitu lah. Ada brass section, choir, jadi seru lah ini. Iya, kalian tuh emang formulanya tuh malah brass section ya? Iya, sebenarnya dulunya brass section. Cuma kesini kan pada keluar brass section-nya. Awalnya sampai ber-9 atau ber-8 ya? Iya, betul. Itu berantem mulu tuh waktu itu. Yang akhirnya ada yang mau keluar pas waktu sign label ya? Iya, ada yang keluar, benar. 2 orang milih kerja, 2 orang kayak memang udah nggak cocok. Ya itu sih. Jadi ya ini yang bertahan 5 orang ini. Ya kita usahain lah semaksimal mungkin mau digimanain gitu musiknya. Kita cuma pengen main band aja, seneng-seneng. Dan masih tetap ada suasana brass section-nya itu ya. Lagi Mas Zamzam kan yang bawain saxophone. Kangen sih, kangen manggung ada brass section. Waduh. Kira-kira gimana nih lagunya? Bisa dihamingin atau enggak nih? Bocoran dikit. Refnya aja sih. Iya, boleh. Haming. Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tanggung jawabmu mana, tega atau tak peka, sempat di atas angin, lalu kau bilang tak mungkin, kau buat kesedihanku semakin. Temanya masih sakit hati, jadi santai. Tapi kelihatan iklan bahagia lagi gitu. Dibawa bahagia gitu. Ya. Dirayakan lagi. Dirayakan. Buat rilisan kira-kira tanggal berapa itu?
bulan atau Wah, tanggal kalau berapa? rilis ya mungkin di bulan depan udah ada kabar sih ya. Takutnya ada revisi atau ada apa gitu. Oh, oke. Cuma kalau setelah take vokal pasti udah dikerjain sih ya. Itu udah ada amunisi 4 lagu lah untuk nextnya. Jadi kayak udah deh, kita nikmati aja, kita bikinnya maksimalin gitu. Ya semoga aja orang pada suka lagi kayak lagu-lagu sebelumnya. Semoga ada hits lagi, semoga ada yang viral lagi ya. Kita nggak tahu kan. Amin. Berarti udah move on dari album Sentimental, udah move on dari kolaborasi kemarin. Sekarang waktunya Juicy Luicy yang baru gitu. Iya betul. Ya, kita kepanasan sama Pamungkas ya, dia bisa 3 tahun 3 album gitu. Kok kita nggak bisa sih kayak gitu? 3 tahun 4 album sama satu yang 0,2 Solid System itu sama yang remix gitu. Iya kan? Iya kan. Parah sih. Kebayang dia kayak tiap hari mikir buat bikin lagu gitu, produksi lagu, kan keren banget emang Pamungkas. Jadi inspirasinya dari situ ya, mau nyobain maksimalin. Iya, cobain gimana, push aja terus gitu. Sekarang mumpung amunisi lagunya banyak gitu, ya udah push aja sih. Mau hasilnya mau mengembirakan apa enggak ya nggak tahu lah. Pokoknya di push aja terus. Mumpung ada yang support gitu ya, labelnya lagi supportnya sama kita. Tapi ngomong-ngomong tadi viral, menurut kalian sendiri tuh viralan mana sih? Tanpa Tergesa atau Lantas? Soalnya tuh kalau trafficnya Lantas ya. Kalau Tanpa Tergesa tuh dikit-dikit tapi kayak pelan-pelan tiba-tiba der gitu. Kalau Lantas nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba tuh. Dari TikTok ya? Iya, trafficnya juga sekarang ke 1 sih di Spotify itu ya. Iya. Lantas. Bisa gitu ya. Sekarang juga sama Tanpa Tergesa kan udah mau 3 tahun ya. Lantas baru setahun. Bedanya cuma 10 juta, jadi memang Lantas sih gokil. Kelihatan yang efek banget tuh si Lantas ini malah ya. Padahal baru beberapa bulan ya. Lagu yang bakal dirilis nanti itu siapa yang ngebuat? Masih Kak Denis kah atau? Masih Denis. Ada satu lagu yang refnya saya bikin. Tapi kebanyakan Denis sih. Masih Denis nih, dipegang. Iya. Pawangnya Mas Denis tadi. Soalnya kalau Juicy Luicy emang pertama sukanya denger lagu itu, Kembali Kesepian. Itu suka banget. Lalu abis itu Tak Terbaca. Itu juga udah suka pas satu dengerin pas awal-awal rilis. Kalau Kembali Kesepian pas waktu Sentimental rilis itu. Ini asik banget sih. Brass section-nya Juicy Luicy itu emang kok di brass section-nya itu unik. Apalagi pas waktu yang pertama tuh yang terlalu tinggi ya, yang single kedua. Ya, terlalu tinggi ya. Yang terlalu tinggi kan, itu terlalu tinggi. Itu masih kayak 7 orang gitu. Pakai jazz, kalau di video klipnya pakai jazz ini kayak groovy dulunya kan. Tapi ini beda. Apalagi kayak kalau didengar liriknya, itu tuh unik-unik semua sih. Yang dibedain sama Juicy Luicy. Kayak tiap lagu tuh ada punchline-nya masing-masing gitu. Oh iya. Ya, alhamdulillah sih ya, tapi kita nggak pernah mikirin itu. Kita pun nggak pernah mikirin genre sekarang apa yang mau dibawa Juicy Luicy gitu. Kayak ya udah seenaknya, senikmatnya kita bikin, terus kita senang bawainnya, ya itu aja sih kuncinya. Tapi ternyata kalau dibilang explore ya memang kita udah nggak mikirin itu gitu, jadi memang spontan aja sih semuanya. Dan alhamdulillah saya punya pasar sendiri-sendiri gitu ya, lagunya. Betul. Gokil sih, nggak nyangka kita juga. Sampai choir-nya atau enggak pecah suaranya itu yang itu enak banget sih dengarnya. Sukanya di situ sama Juicy Luicy. Nah, emang itu inspirasinya dari mana sih kalau boleh tahu? Kalau inspirasi sih kita dari kayak misalnya kayak lagu Kembali Kesepian itu gara-gara kita dengerin lo-fi kan. Kalau dari Koreanya banyak Din sama siapa gitu. Samkim. Terus kalau misalnya lagu Tanpa Tergesa inspirasinya Malik and Essential kan, Untitled. Itu macam-macam sih. Cuma memang kalau inspirasi garis besarnya kita pengennya jadi kayak Krisya sama Shalon Seven sih ya. Oh ya. Suka musik aja sih kita ya. Tiba-tiba ada menikmati musik gitu, apapun yang menurut kita enak. Jadi Tanpa Tergesa malah inspirasinya dari si Malik. Iya.
Oh, oke. Yang katanya si label maunya kayak ambience-nya dia gitu, tapi akhirnya malah terbuat Ya. gitu. Iya tuh. Kayak- Jadi salah dengar tuh. Kita Coba salah dengar. katakan disuruhnya. Oh, coba katakan ya. Oh, katakan. Iya, tapi akhirnya ya itulah yang membuat naik Juicy Luicy sendiri. Misunderstanding. Misunderstanding tapi membuahkan hasil yang wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Takdir kayaknya kesalahannya. Hikmat banget. Emang ditakdirkan buat salah dengar kayaknya waktu itu. Tapi kalau misalnya ditanya nih ke kolaborasi lagi nih kemarin. Kira-kira siapa sih yang mau kalian ajak kolaborasi selain yang kemarin udah Raisa. terlaksana? Ahmad Dhani sih ya. Masing-masing deh, Pengen masing-masing. Iya pengen banget sih Ahmad Dhani. Ari Lasso. Ari Lasso juga. Oh, Mas Adel lagi pemulihan. Ahmad Dhani. Oh, iya. Sama Mas Duta juga pengen sih. Oh, Dita Eros. Duta Eros. Adam, Brian. Sekalian semuanya ya Salon Seven. Salon Seven berarti ya. Inspirasi banget ya Salon Seven nih jauh ini buat Ya lagu. si banget, parah Sil. itu. Waktu kecil tuh pengen ngeband gara-gara lihat mereka di TV, di majalah gitu zaman dulu kan. Zaman 90-an akhir ya. Ya Ya. 2000-an lah. Kita punya 2000-an. kasetnya di tahun 2000-an. Menjelang 2000 kayaknya 2000 tuh udah Peter Pan ya. Iya, Peter Pan. 2003 2004 Peter Pan. Terus yang lainnya siapa nih? Mas Zamzam atau Mas? Oh, kalau Zamzam sama Bina anak seni musik dia kuliahnya, jadi kita nggak ngerti juga. Ikut Dennis Uwan aku. Ikut aja udah. Ngikut aja. Oke. Terus kira-kira nih bakal kayak gimana nih ntar di album terbarunya si Juicy Luicy suasananya? Kalau belajar dari ini ya, belajar dari sentimental ya kita nabung aja sih satu-satu sampai akhirnya ada 8 atau 7, baru kita pikirin yang selanjutnya. Kayak buat full album mah ntar lagi deh dipikirinnya yang deket aja dulu. Oh, jadi kayak kemarin, kayak formula kemarin kali ya? Satu single Iya, gitu ada. sama. Betul, setuju. Kayak gitu sih. 4 lagu yang udah ada juga beda-beda banget sih nuansanya. Apa aja tuh nuansanya kira-kira kayak gimana aja? Yang satu ada kayak big band Motown gitu. Yang satu ada ballad gospel gitu. Terus yang satu lagi ada akustik lagi. Yang satu lagi kayak ruang sendirinya Tulus gitu. Waduh. Jadi masing-masing punya nuansa beda-beda sendiri ya? Beda-beda. Kayak lagu-lagu 80-an, 90-an gitu? Ada nggak? Ya, Hampir Dulu ada pernah ya tadinya lantas yang- mau dibikin gitu ya Nis ya. Ya ini juga yang satu yang piano doang nih tadinya mau kayak gitu. Cuma dipikir-pikir kayak terlalu gaya-gayaan. Kita yang santai-santai aja lah. oh. Jadi sejauh ini fokusnya untuk buat album dulu lah ya? Bukan, Ya. buat single-single ini ngumpul-ngumpulin dulu. Sih kita asal kumpul asal rekaman aja sebenarnya udah seneng. Hmm. Tapi sejauh ini apakah kayak gimana nih respon label dibanding sama yang kemarin-kemarin, dibanding yang dulu yang Gampang sentimental? ACC-nya sekarang. ACC-nya lebih gampang sih sekarang. Atau kalian udah tahu formulanya sebenarnya? Formula Oh, enggak. lagu yang mau dibawa gimana? Enggak juga sih. Cuma mungkin sekarang lebih dikasih kepercayaan lebih banyak kali ya daripada kemarin. Jadi makin pede lah ya. Amin. Nih, kita kembali ke pas awal-awal Juicy Luicy sendiri terbentuk. Itu dari kapan sih? Dari tahun 2010-an ya? 2010-an awal? Kalau Juicy Luicy-nya aduh lupa. Berapa sih, Sem? Orang masuk 2012 nih. Untuk Mana Zam duluan? masuk 2012. Berarti mulai serius tuh pas ada Zam lah pokoknya. Kalau sebelumnya tuh main di ulang tahun gitu berdua saya sama Uwan. 2014 9, 8. lah paling mulai serius. Mulai serius Mulai nyobain rilis album indie sendiri, bikin konser sendiri. di mulai daerah-daerah nge-declare Bandung gitu. ya? Kita band nih serius gitu. Itu tuh 2014. 2014 lah. Kalau bener-bener. Kalau kebentuknya mah ketahuan 2009 sebenarnya. Kebentuknya banget 2009 pas waktu ya acara-acara ini. Kafe katanya. Ulang tahun, kafe gitu. Udah lama banget ya berarti ya. Dan akhirnya baru hampir 10 tahun ini Lama banget. Nah,
Ya nikmatin proses lah ya. Emang kenapa sih kayak Mas Denny sama Mas Wan ini kayak kekeh gitu di musik, jalanin musik terus gitu? Apa ya, jauhnya agak susah juga ya. Iya, kenapa kekeh Ya gitu? yakin aja sih sebenarnya, kayak ada orang lain yang bisa, kayaknya kita bisa nih, walaupun agak tegang ya setelah tahun ke-8 gitu, ke-7. Aduh, bener nggak ya bisa ya? Tahun Tapi ke-8, tahun alhamdulillah ke-7 ternyata kapan tuh? tahun-tahun ke-7 tuh pas baru sign label sih, itu kayak udah 2 single terus masih nggak naik, kayak aduh ini bisa nggak ya sebenarnya? Itu mulai goyah sih. Oh, pas yang rilis yang lagu pertama itu ya, yang Aku Cinta Dia, Aku Pacarnya. Ya itu kan terlalu udah tinggi digas lah banget. mulai goyah. Ternyata hasilnya nggak memuaskan ya, padahal udah digas banget. Sampai akhirnya kita nyerah, ternyata jawabannya pas nyerah ada ya keluar. Jadi kayak The Power of Kepepet jatuhnya dong. Kalau di film tuh Effortless. kayak si lakonnya udah mulai nyerah terus ternyata menang, nah gitu lah kira-kira. Kayak di klimaksnya gitu lah ya, di akhir tiba-tiba Udah Dia pasrah mau. gitu, baru tiba-tiba semua terjadi. bisa gitu ya. Jadi kayak inspirasi lah ya buat musisi atau band-band yang lain yang terus mau berkarya gitu lah ya. Terus aja coba sampai nyerah sendiri. Nyerah sendiri tiba-tiba viral. Tapi nyerahnya nggak bisa dibuat-buat juga. Waduh. Kira yang bisa. Ya jangan malas lah sebenarnya lah ya. Dan Ya, bikin aja terus. berkarya. Hidup aja terus. Bisa jadi pas kalian mau mulai ternyata di situ gitu si sparknya, terus nanti kalian dicobanya di situ gitu kan. Bisa jadi terus kayak beda-beda kita. juga sih. Semua orang pasti punya proses yang beda sih, jadi Iya, jangan terlalu lihat kayak oh mereka gini bisa sukses. Nggak juga sih, mungkin ada jalannya masing-masing. Jadi tiap orang emang punya path-nya masing-masing lah ya buat dapat sukses masing-masing diri itu. Iya, jangan disamain ntar malah jadi sirik gitu. Bahaya. Tapi enak sih ngobrolnya, good talk ya buat Tengku udah mau ngobrol sama kita. Yes. Sorry ya saya kepotong-potong tadi Oh, di nggak jalan. apa-apa. Iya, makasih Mas. Buat Nanti kira-kira kita podcastnya tatap muka aja kali ya, nanti kayaknya seru. Iya boleh tuh kapan-kapan kalau misalnya udah benar-benar bisa Santai ya? 100% gitu. Boleh Siap. nyanyiin lagi nggak Mas? Oke, pendengar Mosaik spesial buat kalian ya. Baru kau sapaku tersipu, kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Dengerin terus Mosaik guys. Thank you.